Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, semoga Anda semuanya sehat walafiat, hidup penuh berkah dunia akhirat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ikatan ion berkaitan dengan meramalkan rumus molekul senyawa ion dari atom-atomnya. Ya, misalkan ini ya, Na ditambah dengan Cl nanti menjadi NaCl. Bagaimana dengan atom-atom yang lain? Misalkan Al ditambah dengan oksigen ataupun Al ditambah dengan Cl. Nanti rumus molekulnya bagaimana ya? Ya, ini diramalkan dari materi ini ya. Oke, yang kedua yaitu menghitung energi kisi dari siklus Bonn-Haber. Ini salah satu contoh siklus Bonn-Haber. Lalu sifat-sifat senyawa ionik. Ya, kenapa kok senyawa ionik di larutan dalam bentuk larutannya bisa menghantarkan listrik? Lalu ada juga sifat-sifat yang lain selain sifat daya hantar listriknya. Oke, selamat menyaksikan. Sebelumnya sudah ada video berkaitan dengan ikatan ion ini. Ini video yang menarik juga. Bagi yang belum menyaksikan silakan dilihat dulu. Oke, ikatan ion ya, atau disebut juga ikatan elektrovalen, ionic bonding. Nah, ini seorang ilmuwan namanya Kossel ini menganggap kestabilan gas mulia disebabkan konfigurasi elektron valensinya yang penuh. Nah, jadi kalau elektron valensinya penuh, suatu atom tersebut stabil sebagaimana gas mulia ya. Lalu ia memperluas interpretasinya ke atom yang lain. Tafsirannya digunakan juga untuk atom yang lain. Jadi kalau atom yang lain ingin stabil, maka elektron valensinya juga harus penuh. Kalau belum penuh, dia bisa menambah elektron ataupun melepas elektron. Teori Kossel untuk menjelaskan ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion ini adalah gaya tarik-menarik elektrostatis antara kation, ion yang bermuatan positif, dan anion, ion yang bermuatan negatif, yang dihasilkan karena perpindahan elektron ya. Jadi Na melepaskan elektron jadi Na+, Cl menerima elektron menjadi Cl-. Seperti ini reaksinya. Seperti halnya pernikahan. Ini adalah foto saya ya. Mohon maaf saya tampilkan foto saya. Saya nggak berani menampilkan foto orang ya. Ya, ini foto saya ketika menikah. Nah, ini terjadi serah terima ya, mahar. Nah, ini mahar saya berikan kepada istri saya. Kenalkan rumus molekul suatu senyawa ion dari atom-atomnya. Contoh, atom Mg nomor atom 12 dan F nomor atomnya 9. Bagaimanakah rumus molekulnya? Oke, maka dibuatlah konfigurasinya ya. Konfigurasi Mg, ini konfigurasinya 282. Ini melepaskan 2 elektron karena elektron valensinya 2, sehingga supaya seperti gas mulia, maka dilepaskan 2 elektron, 8. Elektron valensi gas mulia kan oktet ya, atau duplet, kebanyakan oktet. Sehingga ini 282 dilepaskan 2 elektron. Ya, kalau kurang dari 4 biasanya itu melepaskan elektron, lebih dari 4 itu biasanya menambah elektron. Seperti halnya ini, fluor ini 2 dan 7 konfigurasi elektronnya. Maka dia supaya 8, dia menambah elektron. Jadi 2 elektron yang dilepaskan oleh Mg ini diterima oleh F, sehingga F ini harus dikalikan 2 ya. Supaya terjadi keseimbangan antara elektron yang dilepas dengan elektron yang diterima. Karena F ini dikali 2, maka reaksinya jadi demikian ya. Jadi ini. Oke ya. Tinggal dikali 2 semua ya, termasuk elektronnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya Mg2F ini tinggal yang sama ini dicoret ya. Ini sama 2 elektron, ini juga 2 elektron dicoret, maka menjadi Mg2+. Nah, ini konfigurasinya sudah tidak saya tulis untuk mempermudah Anda ya. Ini F-min, karena ini jumlahnya 2 sehingga menjadi MgF2.
Oke, ini contoh soal ya, contoh. Oke, selanjutnya latihan ya. Nah, kalau ada latihan, Anda pause video ini, Anda kerjakan dulu, lalu Anda cocokkan. Oke, tentukan rumus molekul suatu senyawa ion dari atom-atom berikut ya, Mg dan O, Li dan N, aluminium dan klor. Nah, bagaimanakah rumus molekulnya? Nah, rumus molekulnya bagaimana? Oke, Anda kerjakan dulu. Oke, saya anggap Anda sudah mengerjakan, silakan Anda cocokkan. Oke, Mg konfigurasinya seperti ini ya, 282, 2 elektron. Nah, kalau Anda belum paham konfigurasi elektron, lihat pembelajaran sebelumnya. Oke, Mg ditambah O menjadi Mg2 plus ditambah dengan O2 minus. Nah, rumus molekulnya MgO ya, MgO. Loh Pak, kok gak Mg2O2? Enggak, karena Mg-nya di sini jumlahnya 1. Ini juga sudah setara ya. Ini 2 elektron, di sini juga 2 elektron. Jadi tidak perlu dikalikan dengan bilangan tertentu supaya jumlah elektron yang diterima dan dilepas sama. Oke, contoh yang lain tadi, pembahasan kedua, Li. Li nomor atom 3, konfigurasinya ini. Lalu N konfigurasinya ini. Nah, supaya seperti gas mulia, duplet melepaskan 1 elektron. Nah, ini kok langsung 3 elektron Pak. Ini untuk menyetarakan dengan ini ya. N ini supaya setara dengan gas mulia, maka supaya seperti gas mulia, maka dia menerima 3 elektron. Karena ini 3 elektron, berarti yang Li juga harus melepas 3 elektron. Sehingga semuanya Li ini dikali 3. Jadilah seperti ini ya. Lalu konfigurasinya bagaimana? Nah, ini ya, Li3N. Nah, seperti itu, karena Li-nya ini 3 kali, N-nya 1 menjadi Li3N. Next, ya. Lalu yang ketiga, aluminium, ya, ditambah dengan gas klor. Aluminium, konfigurasi elektron terluarnya 3, berarti dia melepaskan 3 elektron. Sedangkan Cl dia supaya stabil butuh 1 elektron. Kenapa dikali 3 tadi? Ini untuk menyetarakan 3 elektron yang lepas diterima oleh 3 atom Cl ya. Sehingga menjadi 3 Cl min. Al3 plus ditambah dengan 3 Cl min menjadi AlCl3. Oke, Pak, adakah cara cepatnya? Oke, sudah saya buat ya cara cepatnya. Tentukan muatan ion X ya. Nah, cara cepat ini Anda tanpa menggunakan reaksi seperti ini, Anda sudah bisa meramalkan rumus senyawa dari atom-atom tersebut ya. Nah, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya Anda hafal ya nomor atom gas mulia. Jadi tentukan muatan ion X. M ini muatan ya. Caranya seperti apa ya? Nomor atom X dikurangi nomor atom dari gas mulia yang terdekat ya. Nah, terdekat gas mulia nomor atomnya seperti ini ya. Nah, golongan 18 atau 8A. Oke, ini nomor atomnya 2, 10, 18 sampai 118 ini ya. Nah, setelah Anda tahu nomor atom gas mulia, lalu Anda tentukan muatannya. Contoh Al Z-nya 13, tinggal aja 13 yang paling dekat dengan 13 ini 10. 13 dikurangi 10, 13. Nah, berarti nanti Al-nya 13 ya. Lalu Cl-nya ini 17. 17 itu bukan dekat dengan 10 tapi lebih dekat dengan 18 ya. Berarti 17 dikurangi 18 minus 1. Nah, lalu Anda masukkan ya. Anda masukkan Al3 plus ditambah dengan 3 Cl minus ya menjadi AlCl3. Nah, rumus umumnya seperti ini ya. A X plus berarti ini X ini muatannya A, Y ini muatannya B ya. Nah, tinggal dibolak-balik ya ini nanti ya. A muatannya A ini mempunyai muatannya X ya. Sedangkan B muatannya minus Y. Menjadi apa? Menjadi AYBX ya. Seperti itu. Tinggal dibalik A lalu sebanyak Y kali, B sebanyak X kali. Nah, seperti itu menjadi AYBX. Nah, contoh tadi ini ya. Nah, tinggal ini 3. Nah, berarti nanti 3-nya itu dekat dengan Cl-nya, AlCl3 karena ini min 1. Nah, kalau 1 nggak usah ditulis di sini ya.
Oke, lanjut. Energi kisi. Energi kisi yaitu energi yang dilepaskan ketika 1 mol senyawa dibentuk dari ion-ion dalam keadaan gas. Jadi ini dalam keadaan gas ya, bukan dalam keadaan standar dalam suhu ruang, bukan dalam keadaan gas. Dan lagi bentuknya ion-ion. Energi kisi secara tidak langsung dihitung dengan menerapkan hukum Hess dari nilai perubahan entalpi dalam tiap tahap menggunakan siklus Born-Haber. Ini contoh siklus Born-Haber ya. Nah, jadi energi kisi itu yang ini ya, langkah kelima ini merupakan energi yang dilepaskan ya. Ketika 1 mol senyawa, ini 1 mol senyawa NaCl dibentuk dari ion-ionnya, dari 1 mol Na dan 1 mol Cl-, dari 1 mol Na plus dalam gas dan 1 mol Cl- dalam bentuk gas juga. Ini merupakan energi kisi. Nah, ini beda dengan entalpi pembentukan ya, delta Hf. Delta Hf ini pembentukan 1 mol senyawa. Nah, ini NaCl dari atom-atomnya dalam keadaan standar ya. Dalam keadaan standar, Na pada suhu ruang ini dalam bentuk padat, sedangkan Cl2 dalam suhu ruang ini bentuknya gas. Ini molekul unsur ya. Nah, seperti itu. Jadi pembentukan padatan ionik dari unsur-unsurnya dapat dianggap sebagai sesuatu yang terjadi secara langsung dalam satu tahap. Ini satu tahap ya. Nah, ini dinamakan dengan reaksi overall, reaksi keseluruhan. Nah, ini satu tahap ini ya. Reaksi keseluruhan. Ini deltanya delta Hf, entalpi pembentukan ya. Atau secara tidak langsung sebagai jumlah dari serangkaian langkah. Nah, ini jumlah dari serangkaian langkah. Ini ada 5 langkah ya. Nah, kalau ini semuanya ini disebut dengan mekanisme reaksi ya. Langkah-langkah dari suatu reaksi. Lalu bagaimana delta H-nya ya? Delta Hf ini delta H pembentukan, entalpi pembentukan ini merupakan jumlah. Karena tadi itu sama saja ya, melalui overall reaksi ataupun melalui reaksi mekanisme reaksi ini, itu energi totalnya itu harus sama dengan entalpi pembentukan ini ya. Jadi delta Hf ini tanda minus ini menunjukkan reaksinya eksoterm ya. Eksoterm melepaskan energi ya. Kalau yang tanpa tanda minus ini menunjukkan reaksinya endoterm atau menerima energi ya. Jadi ada beberapa tahap ya. Tahap pertama ini merupakan sublimasi. Natrium dalam wujud padat ini diubah menggunakan energi sublimasi menjadi natrium dalam bentuk gas ya. Lalu gas Cl2 ini karena masih ada Cl-nya masih berikatan dengan Cl yang lain, maka harus diputus ikatannya, namanya energi pemutusan atau energi disosiasi. Ini karena koefisiennya setengah, maka dikalikan dengan setengah ya. Kenapa Pak harus dikalikan setengah? Supaya menghasilkan 1 mol NaCl ya. Di sini Cl-nya jumlahnya ada 1, maka kalau di sini 2 dikali setengah ya. Ini energi disosiasi dari Cl2 menjadi Cl. Lalu Na dalam bentuk gas ini menerima energi, namanya energi ionisasi ya, untuk melepaskan elektron sehingga menjadi kation Na+ ya. Nah, sedangkan yang gas Cl2 yang dalam bentuk gas ini dia melepaskan energi, sehingga tandanya ini minus, melepaskan energi. Dia sendiri menerima elektron. Elektron dari mana? Dari Na+ ini diterima oleh Cl sehingga menjadi Cl-. Ion Na+ dalam bentuk gas dan Cl- dalam bentuk gas ini bereaksi melalui ikatan elektrostatik atau ikatan ion elektrovalen. Ini menghasilkan NaCl dalam bentuk padat. Inilah yang dinamakan dengan energi kisi. Nah, berapa energi kisinya? Nah, jika ini diketahui ya, ini diketahui, ini juga diketahui, maka energi kisi bisa dicari ya. Melalui apa? Ya penjumlahan ya. Delta H1 tambah delta H2 dan seterusnya
sama dengan delta H pembentukan. Nah, ini delta H pembentukan. Nah, ini saya buat mudah, nilainya demikian, sehingga energi kisinya adalah minus 787 kJ. Ini menandakan reaksinya eksoterm, dia melepaskan energi. Nah, jadi pada pembelajaran video tentang NaCl sampai terjadi api karena dia melepaskan energi yang besar ya, 787 kJ. Oke, energi kisi beberapa senyawa ionik dapat Anda lihat pada tabel ini ya. Nah, ternyata semua energi kisi di sini adalah minus. Nah, jadi penggabungan atom-atom itu selalu disertai pelepasan energi. Prosesnya, nah, kalau melepaskan energi ini prosesnya adalah eksoterm. Oke, sekarang latihan soal. Anda pause, lalu Anda kerjakan. Itulah energi kisi dari kalsium klorida dengan diketahui berbagai energinya yang lain ya, entalpi pembentukan, sublimasi, ionisasi dan lain sebagainya sebagai berikut. Oke, Anda kerjakan dulu. Sudah? Oke, saya anggap sudah ya. Ca ditambah dengan Cl2 menghasilkan CaCl2 ini hampir sama dengan NaCl. Bedanya di sini ya, karena Cl2 itu di sini jumlahnya ada 2 Cl-nya, maka di sini nggak perlu dikalikan dengan setengah. Yang lainnya hampir sama ya. Yang lainnya hampir sama. Selanjutnya tinggal kita masukkan ya, tinggal kita masukkan delta H pembentukan. Nah, ini delta HF-nya itu di sini. Sama dengan jumlah dari delta H keseluruhan di dalam mekanisme reaksi ini ya. Oke, tinggal Anda masukkan ini di sini. Setelah masuk ini lalu dijumlahkan ya. Dijumlahkan sehingga menghasilkan delta H5 demikian. Loh Pak, ini plus kok jadi minus? Karena pindah ruas ya. Ketika pindah ruas ini tandanya juga berubah. Nah, delta H-nya menjadi minus 1300 kJ per mol. Sehingga energi kisi karena delta H5 itu ini, nah ini sama dengan energi kisi, maka energi kisinya minus 1300 kJ per mol. Artinya dia melepaskan energi sebesar 1300 kJ per mol. Oke, lanjut senyawa, sifat-sifat senyawa ionik. Dari segi daya hantar listrik, padatan senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena kation dan anion di dalam padatan ion berikatan sangat kuat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Tetapi dalam keadaan leburan, padatan yang dilelehkan, kalau leburan itu padatan yang dilelehkan. Nah, beda dengan larutan. Kalau larutan itu padatan yang diberi pelarut sampai larut. Nah, itu larutan ya. Kalau leburan padatan yang dilelehkan, ikatannya lemah ya, ikatannya melemah dan dapat bergerak lebih leluasa. Karena ionnya dapat bergerak lebih leluasa, maka jika arus listrik dilewatkan, nah ini diberi baterai, nah seperti itu, maka ion-ion tersebut dapat menghantarkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, kata kuncinya di sini ya, bahan dapat menghantarkan listrik jika ion-ionnya atau elektron-elektronnya bisa bergerak bebas. Jadi kalau elektron atau ion-ionnya bisa bergerak bebas, dia dapat menghantarkan listrik. Oke, contohnya ini ya. Ini NaCl. Ketika senyawa ionik NaCl itu dilarutkan di dalam air dan diberi arus listrik, maka ion positif dan negatifnya itu membawa muatan sehingga dia bisa menghantarkan listrik. Bagaimana dengan sifat yang lain? Ini kelarutan sekarang ya. Pada umumnya senyawa ion mudah larut. Kalau ada kata kunci pada umumnya berarti nggak semua ya. Pada umumnya senyawa ion mudah larut dalam pelarut polar, tetapi tidak melarut dalam pelarut non-polar. Pelarut polar itu contohnya air ya. Pelarut non-polar contohnya benzen ya. Ini ada pada video sebelumnya ya, polar dan non-polar. Tapi nanti dijelaskan lagi pada ikatan kovalen.
Ini contohnya ya. LiF, ini juga ion, senyawa ion. Jadi dia bisa mengalami ionisasi ya di dalam air. Litium fluorida di dalam air larut menjadi ion-ionnya ya. Jadi ini contohnya, ini air mengelilingi litium fluorida, air mengelilingi litium fluorida, lalu bagian dari litium fluorida yang bermuatan positif yaitu Li+, ini berinteraksi ya dengan bagian negatif dari air yaitu oksigen. Nah, kan air kan senyawa polar. Jadi polar ini mempunyai muatan negatif tapi tidak penuh, sehingga muatan negatifnya sebagian ya. Jadi Li plus berinteraksi dengan O minus yang berada di dalam O2 minus yang berada di dalam air ya. Begitupun dengan F minus berinteraksi dengan H ya yang berada di dalam air. Karena H ini muatannya parsial positif 1 ya. Tadi disebutkan bahwasanya leburan dari senyawa ionik dapat menghantarkan listrik. Bagaimana dalam bentuk larutannya? Nah, di sini belum disebutkan ya. Kalau dalam bentuk larutannya, ia juga dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena atom-atomnya itu terionkan dan dapat bergerak bebas. Jadi ion-ionnya dapat bergerak bebas di dalam larutan. Ya, dia juga bisa menghantarkan listrik. Jadi senyawa ionik dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan listrik, tapi dalam bentuk lelehan dan juga larutan itu dapat menghantarkan listrik. Sifat senyawa ion yang lain. Nah, dari segi kekerasan, pada umumnya padatan senyawa ionik bersifat keras karena kation dan anionnya di dalam padatan ion berikatan sangat kuat satu dengan lainnya, sehingga tidak dapat bergerak bebas, hanya bergetar di tempatnya. Oke, contoh ini sodium klorida atau NaCl ya, natrium klorida itu sebenarnya di dalam suatu kisi kristal, ini kisi kristal ya. Lebih dalam tentang pembelajaran kisi kristal di kimia zat padat ya. Setiap ion natrium ini lambangnya seperti ini, yang berwarna ini. Nah, ini saya beri. Ini setiap ion natrium itu dikelilingi oleh 6 ion klorida. 6 itu yang mana? Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Jadi ada 6. Oke. Lupa ini kok 6, ini kok hanya berapa nih? 1, 2, 3. Enggak. Ini kalau diteruskan ke atas dan ke bawah, depan belakang ini belum ditulis ya. Oke. Ini hanya ditulis sebagian saja untuk mempermudah. Begitupun dengan Cl-nya ya. Cl- itu juga dikelilingi oleh 6 atom dari natrium atau sodium. Nah, seperti itu. Tapi perbandingannya tetap ya, karena perbandingannya 6:6 disederhanakan jadi 1:1. Penulisannya NaCl bukan Na6Cl6 kan. Titik leleh dan titik didih. Nah, diperlukan energi termal yang besar untuk memisahkan ion-ion yang terikat erat. Nah, dalam kisi mengakibatkan titik leleh dan titik didih senyawa ion menjadi tinggi serta sulit meleleh dan menguap. Nah, karena ini ikatannya kuat antara positif dengan negatif di dalam kisi kristal ini, maka diperlukan energi termal ya, panas yang besar untuk melepaskan ikatan-ikatan tersebut sehingga titik leleh dan titik didihnya itu besar. Kalau titik leleh, titik didih besar, dia sulit meleleh dan menguap. Kegetasan. Kebanyakan senyawa ion bersifat getas. Getas ini rapuh atau mudah pecah. Adanya distorsi mengakibatkan gaya tolak-menolak antara ion-ion yang bermuatan. Nah, ini misalkan ini adalah padatan ionik. Nah, padatan ionik Anda pukul, dia akan pecah, rapuh ya. Beda dengan logam. Logam Anda pukul, bahasa Jawanya itu penyet ya. Nah, seperti itu. Tidak pecah. Nah, kok bisa seperti itu? Karena pada padatan ion
Ini muatannya positif, negatif, dan seterusnya. Ketika dipukul, ketika dipukul bergeser sedikit saja, yaitu dalam kisaran angstrom, karena atom-atom itu ukurannya itu angstrom, itu bergeser sedikit aja itu sudah pecah. Karena apa? Ketemu antara muatan yang sama. Minus-minus, positif-positif, dan seterusnya ini bertemu akan terjadi tolak-menolak sehingga pecah. Oke, demikian berkaitan dengan ikatan ion. Semoga Anda paham dan ilmu Anda menjadi berkah. Amin.